Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Jumpa lagi di channel Ngobor, masih bersama Mas Ayung nih yang mau bagi-bagi cerita. Ini kayaknya pembukaannya kayak gini terus enaknya gimana? Soalnya mau ditambahin apa lagi ya? Iya, jadi pembukaan. Kayaknya bertahun-tahun pembukaannya gini mesti di apa ya? Bingung. Ini ditulisin aja di situ Apa di ya? depan yang gede pakai. Apa pakai tulisannya aja sini selama? Enggak apa-apa. Yang penting kan ceritanya Bi. Oke ya. Tapi memang awalan penting. Enggak masalah wis. Kita sama-sama belajar ya Bi. Siap. Aku juga nggak pintar cerita. Kebetulan aja diserahin tugas buat cerita, tak ceritain versinya aku juga nggak bisa cerita seperti Mas Biru yang begitu bagus membawakan cerita sendirian. Kalau aku sendirian ya nggak berani Bib. Baik, kita jangan lama-lama durasi. Aku mau nyapa kawan-kawan dulu. Monggo. Cerita setelahnya Bib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar kawan-kawan Ngobor semua? Semoga semua dalam keadaan baik, Amin. sehat dan selalu bahagia kapanpun dan dimanapun saatnya. Kembali ada Mas Labib, ada saya Ayung yang pengen ngobrolin yang horor-horor. Dan kali ini juga masih sama seperti sesi yang lain, kita bakal nge-share cerita-cerita baik pengalaman pribadi aku sendiri Mas Labib atau pengalaman dari teman-teman subscriber dan teman-teman di rumah yang kita kenal begitu ya Bib. Semoga bisa menghibur tentunya, dan selamat datang juga untuk teman-teman yang baru mampir di channel Ngobor. Inilah Ngobor, ngobrolin yang horor-horor. Assalamualaikum. Udah selesai Bib. Oke, baik. Ini akan masuk ke cerita, jangan bercanda Bib, nanti dikritik habis kamu. Di namanya durasi katanya. Ini adalah sebuah kisah tentu Bib. Kisah ini terjadi udah cukup lama sekali, mungkin sekitar 15 atau 15 tahun, kirain berapa abad. Iya. Lanjut 15 apa? Tahun aja 15 hari ke 15 bulan. Enggak ding. Ya memang sekitar 15 tahunan. Jadi kisah ini yang ngalamin Mas Hajir. Begitu ya kisahnya Mas Hajir. Jadi Mas Hajir itu Bib, waktu itu usianya sekitar 45 tahun. Tua banget ya? Tua banget. Ya enggak lah, masih muda. Masih mudaan ya? Iya, masih kakak-kakak kita. Iya. Umurnya 45 tahun. Jadi waktu itu dia ada keniatan untuk pulang kampung. Begitu ya. Jadi ini adalah Mas Ayung, ini adalah kepulanganku yang kali pertama aku pulang kampung setelah 5 tahun berturut-turut aku nggak pernah balik sama sekali. Dia merantau ya? Iya. Aku boleh nanya Mas sebelum jenengan cerita? Iya boleh. Mesti tanyanya kenapa nggak pulang kampung lama sekali, sementara aku ada ngerantaunya di Jakarta, ya kan seperti itu Mas Ayung? Benar, jenengan pintar aku tak gituin kan. Iya, masalahnya gini. Sebenarnya sih aku mau pulang kapan aja, insya Allah bisa. Hasil dari pekerjaanku juga bisa mendukung untuk itu semua gitu kan. Kendaraan aku juga ada. Tapi semua ini berawal kenapa gitu ya aku nggak pulang kampung. Itu ketika aku memang setelah aku menikah begitu ya. Mas Hajir itu menikahi seorang gadis asal Betawi, Bib. Nah itu ternyata nggak disetujuin sama orang tuanya. Jadi sejak lama, zamannya bocil-bocil itu, Mas Hajir itu sering dijodohin gitu loh, sama orang tuanya. Dijodohin sama pilihan orang tuanya ya. Itu ada kolega atau kawan dekat bapaknya itu punya anak, punya putri gitu ya. Nanti besok kamu sama ini, besok sama ini. Emang bapak pernah ngomong, maksudnya jenengan mau dikawinin sama dia? Ya nggak langsung, tapi udah jelas begitu Mas. Pantesan pada saat aku ngomong mau nikahin sama cewek pilihan aku itu orang Betawi, bapak itu nggak suka, itu menentang dengan alasan ini itu. Tapi aku tetap kekeh sampai ya waktu itu emosinya aku sebagai anak muda ya. Bapak sih nggak berantem sama aku, dia cuma menekankan, Bu ya dipikirkan lagi Jir, dipikirkan lagi, apa iya harus sama dia? Bapak mau jodohin aku sama ini kan, sama temannya bapak, sama anak teman bapak. Ya bukan begitu, dipikirkan lagi yang matang-matang. Masalah pernikahan itu bukan hal yang mudah. Sekali seumur hidup Jir. Buat main-main ya? Iya, bukan buat main-main. Ini
adalah hal terpenting dalam kehidupan manusia juga, antara lain ini gitu kan. Makanya harus dipikirkan benar-benar, enggak Pak, aku ini benar, ini anak baik, aku mau nikah. Oh ya monggo kalau kayak gitu, kalau kamu nggak mau dengerin saran, nggak mau berpikir ulang, itu ibunya cuman bisa nangis, cir. Bu ya kamu nurut, kalau enggak ya bocahnya dibawa ke sini dulu. Mak pengen ngeliat anaknya siapa, Oli nangendi, dapatnya dari mana, anaknya siapa, jangan main mau nikah aja. Kalau kayak gitu ya Ma juga terserah. Oh ibu juga kayak gitu. Itu setelah obrolan itu Hajir itu pamit untuk yang terakhir kali. Dia itu akhirnya ke Jakarta, dan aku Mas, karena cowok itu nggak membutuhkan wali, aku menikah sama gadis pilihan aku di sana begitu. Itu menikah, kami menjalani pernikahan tersebut, ya bener namanya restu orang tua itu penting. Terkadang apa yang nggak terkata mereka memakainya hati atau nalurinya mereka. Aku nggak bahagia Mas menjalani pernikahan itu sama pilihannya. Awal-awal tahun oke, sampai aku dikaruniai satu putra namanya Fikri. Itu makin lama makin kesana. Kalau aku mau bilang aku nggak bisa nafkain, aku nafkain. Aku punya pekerjaan yang lumayan layak, aku punya itu. Tapi nggak tahu, mungkin karena aku silau ketika deket sama si perempuan tadi, aku nggak mau nyebut namanya katanya, yang selalu diumbar ke depan aku tuh yang bagus-bagusnya. Tapi ketika menjalin pernikahan ternyata apa? Semua borok kabeh katanya. Semua itu ya cuman casingnya aja. Akhirnya Mas Hajir itu dianatin, dia itu sama pilihannya sendiri, yang lebih ganteng, yang lebih kaya, pokoknya ya gitulah. Akhirnya karena memang semua nggak bisa dijalani, aku kabulkan permintaan istriku untuk cerai kayak gitu loh. Dan anak gimana? Anak diserahin sama si Hajir, anak diserahin sama Mas Hajir, jadi gitu. Yang aneh ketika aku bercerai sama istri, aku dikeluarkan dari perusahaan. Itu dengan, pokoknya bukan kesalahanku lah, kesalahan orang lain. Pokoknya dilele aku apes kayak gitu, sampai semua yang aku punya, kalau rumah aku tak serahin sama istri, mau terserah. Aku nggak mau masalah atau tak permasalahin. Tapi aku dapat data yang terbesar itu bocah ikut sama aku, tapi aku kehilangan pekerjaan, semua aku nggak punya. Nah lagi nggak ada sama sekali, bener-bener aku itu pailit lah. Itu dapat telepon dari kampung, Bib. Jadi ya nggak tahu, nggak diceritain 15 tahun lalu itu udah ada handphone belum ya? Udah lah, Handphone jadul ya, handphone tempo lama ya. udah lama udah ada. Iya, handphone tempo lama ya, belum ada. Iya. Itu aku dihubungin, ini nggak tahu nomornya, yang jelas aku nggak tahu nomornya siapa, yang pasti itu dari keluarga. Mas Hajir tolong cepet pulang sekarang, gitu. Emak sakit keras, Bentar, katanya emak sakit keras, dan memang Hajir tersebut walaupun dia itu nggak pulang kampung selama 5 tahun, bukan berarti dia nggak mantau sama sekali. Tapi ada lah yang satu kampung itu yang jadi spionase buat dia. Ma gimana bapak sehat apa gimana kayak gitu loh, nanyain aku apa enggak dan lain-lain. Itu ternyata apa bener, dia sering dapat kabar kalau mamanya itu sering drop, sering sakit. Nah ini katanya sakit keras banget lah, pokoknya udah antara hidup dan enggak begitu ya. Akhirnya mau nggak mau Hajir itu harus pulang, Bib. Tapi ya bingung, pulang aku nggak punya apa-apa kayak gitu loh. Lagi pula apakah ketika aku pulang nanti bapak bakalan nerima aku, apakah emak bakal nerima aku, sementara aku ini anak yang nggak patuh sama mereka selama ini gitu loh. Pasti, apalagi dengar cerita aku sekarang dapat bocah, aku udah cerai sama istriku, keluargaku berantakan, gimana nanti ceritanya. Tapi ibu ya ibu, aku nggak mau nanti semua terlambat sampai aku nggak bisa minta maaf sama bapak, nggak bisa minta maaf sama ibu, apalah aku ini nantinya gitu kan. Akhirnya lagi bingung-bingung begitu, dia kedatangan teman di rumah. Nah teman itu namanya Faisal. Teman itu nama Faisal, tadinya itu teman satu pekerjaan begitulah ya. Nah Hajir itu orang Tegal, Hajir orang Tegal, Faisal orang Pekalongan, gitu loh. Faisal orang Pekalongan, terus lu
Kamu katanya mau pulang kampung, Jir, kok masih di rumah? Sal, apa kamu yang bingung itu apa? Kamu kan tahu sendiri, aku udah ditinggal sama istri, nggak punya apa-apa lagi. Mau pulang kampung, ya gimana kayak gitu kan? Aku nggak punya uang, ibu sakit dan lain-lain. Loh, kayak kamu nggak punya temen aja. Emang Faisal itu orang baik, langsung kamu nanti pulang, aku mau ada acara juga pulang kampung. Makanya aku itu iseng-iseng berhadiah gitu loh. Kalau misalnya kamu udah pulang, ya udah. Kalau enggak, mau tak ajak pulang bareng. Aku kan Pekalongan lewatin kampung kamu, gitu kan. Lu tapi kan kalau mau pulang aja nggak bawa apa-apa juga gimana? Lu kamu nggak nggak melas sama ibumu, katanya udah sakit parah kayak gitu. Ya pasti, ya udah, ini langsung dikeluarin. Ini aku kasih kamu uang, aku pinjemin. Kamu balikin kapan? Kalau kamu ada uang. Kalau enggak, nggak usah mikirin. Itu kalau dihitung, kayaknya buat saya hidup seminggu di kampung itu cukup sama buat ninggalin bocah. Akhirnya si Fikri itu dititipin sama tetangga yang udah deket banget gitu loh. Fikrinya kan udah gede, mau 5 tahunan tuh dititipin. Enggak diajak pulang kampung Enggak dititipin. Enggak diajak pulang kampung kan. Akhirnya apa? Diomong lagi sama si Faisal kan. Kamu tega katanya. Tega gimana? Asal orang tuamu yang dirindukin itu bukan cuman kamu, pasti ya istrimu, ya anakmu. Mereka tetap aja pasti tahu kamu udah punya anak. Iya ya, gimana? Berarti Fikri diajak, jadi diajak. Berarti mereka berdua, berarti Hajir sama Fikri terus ngikut sama mobilnya Faisal, Bib. Nah udah kan Bib kayak gitu, akhirnya mereka berangkat menuju ke Ngatan ya, ke kampungnya Sapa Muhajir dan kampungnya Hajir dan juga kampungnya Faisal. Tapi ya gitu, Faisal ngomong dalam perjalanan, gini ya Jir, aku tahu kamu itu ada perlu penting, ya kan, ada perlu penting sama orang tua. Tapi aku ini sebenarnya pulang juga karena bocahku lagi sakit. Kayak gitu loh, dia kan punya anak di rumah di kampung, ditinggal istrinya di kampung gitu, bocah lagi sakit, minta dibawain boneka ini yang dikontrakan di Jakarta, nggak mau dibeliin yang macam-macam, harus dibawain yang ini. Aku buru-buru ke sana kayak gitu kan. Terus gimana? Ya ada persoalan lain sih sebenarnya, cuman yang paling penting ini bocah kayak gitu. Terus gimana? Kamu ke tempat aku dulu ya, ke Pekalongan, nanti baru ke Tegal. Iya. Nanti kan di sana aku juga pengen ke rumah kamu, ketemu, kenal sama orang tuamu kayak gitu. Kalau ada apa-apa omongan tak bantuin wis, katanya begitu, Bib. Akhirnya wis, mereka itu udah sepakat melajulah ke arah Pekalongan sana. Langsung ke Pekalongan, Iya. Ke Tegal dulu berarti ya. Iya, langsung ke arah Pekalongan sana. Ternyata memang kata Hajir juga ya sesuai apa yang diceritain sama Faisal, kalau kampungnya seperti ini gitu kan. Itu di sana seneng banget, tapi ternyata Faisal itu sebenarnya udah nggak punya orang tua. Jadi pas disambut di sana itu ada istri sama anak, terus nini udah tua banget gitu ya, ibu-ibu tua itu mbaknya Faisal. Kayak gitu kan. Kamu kan nanyain gini, Sal, bapak ibu kamu mana? Ada, gitu aja, ada. Terus pas ini Faisal masuk ke dalam, istrinya ngomong, Mas Hajir, punten, itu bapak ibunya Mas Faisal kan udah meninggal semua kayak gitu. Jadi emang ini baru tahu ya? Udah baru tahu si Hajir. Akhirnya pas ngomong sama si Faisal, kamu ternyata bapak ibumu udah nggak ada ya, Sal? Ya itu. Kenapa aku begitu peduli sama kamu kayak gitu loh. Ya ini sih di luar itu semua, tapi begitu pentingnya orang tua buat aku, Jir, ya kan. Kalau misalnya kamu sampai punya masalah sama orang tua, mendingan kamu cerita sama aku, siapa tahu bisa bantu. Tapi kali ini orang tuamu sakit, kamu harus pulang apapun. Kalau udah kayak aku itu nggak bisa ngasih apapun. Aku cuman bisa apa? Ngasih doa sama orang tua, yang kedua itu menjaga nama baik mereka, itu doang wis. Makanya udah dari sini kamu tolonglah segala masalahmu, aku pernah dengar selentingan tapi nggak jelas, aku juga nggak pengen tahu banyak, kamu selesain sama orang tuamu. Iya, akhirnya di kampung itu, Bib, tadinya mau sebentar jadi lama, Bib. Dan mereka bisa kayak dibikin
apa ya, padahal mau buru-buru saya Mas, mau buru-buru ke Tegal, makan lagi sakit parah, bisa di situ blank sama sekali. Nggak tahu, ini juga bukan akal-akalan saya Faisal, karena kita ngalamin kejadian horor itu bareng-bareng. Kayak gitu loh. Itu ngalamin apa tuh? Nanti dulu Bib. Oke. Ngalamin apa? Jadi penasaran. Ya. Aku nafas dulu Bib, kalau nggak nafas mau cut Bib, nggak bisa cerita. Jadi gini, mereka datang itu sekitar jam 3 sore. Sekitar jam 3 sore sebelum masuk ke Gada-Gada atau pintu gerbang kampung. Itu ada sawah, dan sawah itu sampingnya persawahan itu ada jalan yang bisa dilalui mobil tadi ya, mobilnya Faisal. Terus sampingnya itu ada sungai, ada sungai kecil begitu. Mereka Faisal yang tahu gitu kan, karena Faisal orang situ itu melihat sosok seorang laki-laki tua. Seorang laki-laki tua. Tadinya dia nggak mengenal laki tersebut. Itu lagi berusaha naik dari kali menuju ke atas ke bantaran kali. Kalau dari ciri-cirinya mungkin dia habis buang air besar, habis hajat begitu ya. Tapi walaupun ya, celananya udah dinaikin ke atas begitu kan, lagi berusaha naik. Dan Faisal karena merasa kenal, ini siapa sih ya, orang udah tua banget tapi aku kenal apa enggak. Faisal juga udah lama nggak pulang, jadi dia pulang paling setahun sekali, kadang-kadang 6 bulan sekali. Tapi di rumah ya udah di rumah. Nanti keluar sama istrinya, keluar jauh ke tempat wisata atau kemana belanja, nanti udah cukup. Faisal taktik-taktik di rumah gitu ya, bener-benerin apa ya, happy di rumah, nanti berangkat lagi ke Jakarta. Jadi nggak pernah nangga gitu loh. Pas ngelihat si orang tersebut, ini siapa ya? Aduh, aku mau nolongin. Jir, bentar Jir, aku mau turun dulu. Turun mau nolongin siapa? Jir nggak ngeliat apa-apa. Kejadian itu nggak tahu. Nggak tahu. Kamu mau nolongin siapa? Udah dulu, ntar aku mau nolongin orang naik dulu. Akhirnya dia itu Faisal di jam tersebut, dia mungkin jam 3-an, mau udah asar, udah jatuhnya asar, tapi waktu itu mendung banget dan ada hujan lah, gerimis. Itu si Faisal tahu-tahu menuju, itu ada pematang kecil dari bambu itu sampingnya, dan memang kayak ada batu kapal selam disebutnya di sini yang buat boker gitu. Orang-orang tempo dulu belum pakai WC mungkin, itu dia ngulurin tangan. Faisal itu ngulurin tangan ke arah bawah begitu loh. Terus dia kayak beban narik seseorang ke atas gitu. Ayo Ki, Bismillahirrahmanirrahim. Tapi mungkin ada kata-kata itu nggak jelas, pokoknya dia nggak tahu dia nyebut apa. Ada obrolan begitu, narik orang dia di dalam mobil sih, narik ke atas begitu. Udah dia kayak nunduk gitu, kayak hormat begitu ya. Terus ngomong nuding ke arah mobil, mungkin nawarin ikut mobil atau apa, nggak ngerti. Terus akhirnya masuk lagi si Faisal. Ya lanjutin perjalanan lagi katanya. Begitu udah deket banget ke Jir, paling itu ada 20 meteran, nanti belok masuk ke jalan yang lebih kecil lagi, udah rumahku. Nengokin begitu ya Jir ke arah Faisal, ini orang waras apa enggak kayak gitu loh. Tadi ngapain gitu kan. Dia kan kadang-kadang ngomongnya campuran karena biasa di sana gitu. Jir ngomong, Sal, kamu nggak salah kayak gitu. Kata dia gitu, rokok sih, minta rokoknya. Dia ngerokok, dibuka kan pintu ininya, jendela, kata jendelanya kan dalam mobil. Terus dia ngerokok. Ngomong apa kamu tadi? Kamu nggak salah. Ya kalau aku salah minta maaf, katanya begitu. Nggak ada ngomong, nggak maksudnya mau ngomong kayak gitu. Udah sih, apa-apa biasa aja. Maksudnya Jir dia ngomongin Isal ngomong kayak gitu, Faisal ngomong gitu, Jir ngomong biasa aja. Apa dia itu ngobrol sama sosok hantu atau apa? Faisal biasa lihat kayak gitu loh. Ini aneh, karena deket tapi nggak begitu deket banget, masalah pribadi nggak ngerti. Akhirnya ini aneh, Faisal kok kayak gitu kan. Kemudian ini ya. Oke, lanjut. Terus kata si Ajil gimana? Tuh Faisal gimana tuh? Akhirnya mereka melanjutkan perjalanan sampai pulang ke rumah begitu ya. Dan lagi-lagi Hajir hanya bisa mengangan-angan gitu dalam bermain dalam pikirannya sendiri. Faisal ini orang pinter apa gituan atau apa ya? Tadi kan aku jelas-jelas ngeliat dia kayak turun terus ngomong sama seseorang, bener-bener narik begitu kayak sesuatu yang dari
aduh aku mulai khawatir kayak gitu. Tapi mau nanya takut tersinggung, takut gimana. Ya wis, yang penting aku udah capek, Faisal udah capek, urusannya di sini selesai. Ya udah nanti ke Tegal gitu aja. Itu langsung dia setelah berapa menit lamanya, 10 menit mungkin lebih ya, ada parkir mundar mundur biasanya orang kampung kayak gitu kan, ikut bantu, ini mas kiri mas waktu hati-hati gitu kan, nanti geletak rokok kayak gitu kan. Ya nggak semua, tapi kan adabnya seperti itu, kalau ada nggak apa-apa. Akhirnya masuk ke pelatarannya rumahnya Faisal, ternyata itu masih rumah lugu. Masih rumah lugu, pelatarannya lebar begitu kan, rumahnya gede banget dengan rumah tua begitu ya. Nah dia itu ya agak nyari-nyari maknya bapaknya yang mana, tapi nggak berani nanya gitu kan. Akhirnya pada saat itu kan dijelasin sama istrinya setelahnya bahwa Mas Faisal itu nggak punya orang tua, udah nggak punya orang tua. Saat itu pun dia nggak berani nanyain kejadian yang tadi, yang siang itu. Dia ketemu sama neneknya, sama neneknya Faisal gitu kan. Jadi malam itu kita niatnya mas mau jalan-jalan keluar, tapi mau jalan kaki. Jadi nyari-nyari wedangan, makanan hangat-hangat lah kayak gitu. Terus yang aneh pada saat itu, aku benar-benar kayak dilupain tentang perkaraku yang di Tegal. Sama sekali. Bahkan Faisal juga sama, kayaknya dia kayak lagi pulang kampung begitu aja ya. Terus sama temen, nggak tahu ini lagi buru-buru semua. Seakan-akan seperti udah diatur seperti itu. Akhirnya apa? Malam itu kita keluar, sebelumnya poyanan sama Mbah. Mbah, berarti dia duduk begini, Bib. Terus yang dia duduk di kursi, di kursi satu. Depannya itu ada tempat tidur nenek tadi. Jadi Faisal sama Hajir itu samping-sampingan duduknya. Yang ngomong Faisal. Kayak gitu kan, dia ngomong Faisal. Mbah, aku mau keluar dulu mbah, arep metu. Ya oke sabar metu. Atau mau keluar nyari hangat-hangat. Iya, apa sih hangat kayak gitu nggak jelas, nggak denger Beb. Jadi udah ininya udah kurang, matanya udah gangguan. Terus ngomong gini, plek ngomongnya ke Hajir. Suwe ora balik ya, kon suara balik katanya. Kan sering kan Hajir, Sal, ngomongnya ke aku, udah biarin aja, nggak apa-apa kayak gitu kan. Wingi nembe balik kok saiki balik maning, wingi katanya kemarin baru pulang. Wingi kata, orang aku lama nggak pulang, katanya kemarin baru pulang. Mbah, aku baru pulang. Yang ngomong Faisal itu, wis aku lagi ngomong kayak kancane yang ribet bae katanya. Ini lagi ngomong sama putuku sih, ngomong sama Hajir. Kebalik maksudnya. Ngomongnya kebalik. Kamu mau berangkatnya nanti malam? Ya, tong digituin. Ya Allah baru pulang Sal. Sudah iya. Itu pikun banget Bib katanya. Ini mangkat hati-hati, yang penting kerja di rumahnya, ada bos itu harus nurut. Kerjaan sekarang susah kayak gitu. Ya kayak orang tua lagi nih. Akhirnya di rumah kayak gini sepi sendirian, nggak ada siapa-siapa. Dulu sama istrinya Faisal katanya nggak ada siapa-siapa, sepi lah, bocah cilik katanya. Lah anaknya Faisal dikemanain, orang ada. Akhirnya karena udah dikode-kode begitu kan, Hajir ikutan diem ya kan. Akhirnya jurus pamungkas Bib, kode dompet, terus ambil, terus yang waktu itu ya 50-an udah biru belum ya? Udah biru ya. Dikasih, aku ngasih duit 50 ribuan, seret diginiin, mecingi, sambil gitu digini. Daning saya ngerti Beb. Katanya ngerti. Jadi diginiin dinurut gitu, baunya diingus-ingus gitu serempet. Daning saya Sal kayak gitu. Padahal yang ngasih Hajir. Daning saya Sal, kok ngerti Sal? Kalau duit apal katanya begitu, kalau duit apal. Ngomong apa? Enggak apa-apa mbak. Aja saya Sal, gue tuku jajan. Ya nanti ditambahin. Kalau kamu pulang dari Jakarta, katanya gini lagi pulang, Bib. Angel, mas udah mau keluar aja. Akhirnya pamitan mereka berdua. Yang pamit yang kirain nenek itu Isan, padahal Hajir itu pamit. Ngomongnya pamit mau ke Jakarta, padahal mau keluar. Mau keluar nyari hangat-hangat begitu. Ini jangan sampai ngelamain durasi malah jadi ngelawak Bib. Akhirnya keluarlah mereka jalan kaki begitu ya, nyari hangat-hangat, wedangan apa gitu. Baru melangkah nggak lama Bib, ternyata Faisal melakukan hal yang sama kayak lagi siang tadi. Jadi
Engkau ya Jir, sebentar ya Jir. Dia itu ada kayak semacam ranggon kecil, apa tempat duduk kecil yang di atasnya ada saungnya begitu. Paling bambu dijentrakin begitu dan udah lapuk, betul lah, udah lapuk, udah kayaknya nggak kepake kotor. Faisal berhenti lagi di situ. Sal, mau ngapain Sal? Enggak Jir, bentar dulu. Kamu lagi ini mau ngabisin rokok dulu, aku mau ke situ dulu. Mau ngapain Sal? Itu kan di pandangan Hajir nggak ada orang di situ, Beb. Itu nggak ada orang sama sekali. Akhirnya Faisal diliatin, dia dengar ngomong, oh sampean sekarang kayak gini, Wak. Sampean sekarang kayak gini, Wak. Ya Allah, orang urus suwe nggak ngelihat lama kok jadi kayak gini. Terus anaknya sampean gimana? Nggak ada jawaban kan, nggak bisa dengar kan. Oh ya kayak gitu. Sini kayak ya nurunin orang dari itu. Ya dari atas kan ranggonnya segini kan. Diturunin, hati-hati Wak, hati-hati. Itu berat ya, kayaknya berat megangin seorang kayak gitu kan. Akhirnya ini kan Hajir makin bingung. Faisal ngapain itu nganuin siapa? Orang nggak ada siapa-siapa. Itu malam hari, Beb. Mungkin tadi ada ngobrol sama ini mau jam 10-an. Memang kampungnya sepi Mas, sepi banget Mas waktu itu. Mana masih basah tanahnya, itu jalan nggak aspal yang di situ. Tapi dekatnya kali lagi, itu ada kali kecil lagi, paling selebar 1 meter atau apa, kali kecil lah. Itu Faisal nuntun orang itu, katanya ngomong gini, Jir mau ikut apa enggak? Nganterin, ya taruhlah namanya Wamudi gitu, mau nganterin Wamudi dulu. Wamudi siapa? Ini baru Wamudi siapa Sal? Ya kamu nggak bakalan kenal kayak gitu. Akhirnya, oh ya wis gitu. Seolah-olah sananya ngomong, nggak usah dianterin, udah sampai sini aja. Terus ya wis, hati-hati. Baru dia itu nyampur lagi ke si Hajir tadi, lanjutin, yuk. Nanti keburu orangnya tutup kayak gitu. Nah tadi itu mereka ngobrol, suasananya udah gelap begitu, paling ada jalanan kampung dari tiang bambu itu ya, Bib, yang terhubung lampu-lampu kecil kuning itu. Jadi tambah mencekam lagi buat Hajir. Ini orang kampungnya udah serem begini, tadi kelakuannya siang aja belum tak tanyain, malam kayak gitu lagi. Akhirnya tadinya mereka ngobrol jadi diem-dieman. Akhirnya ngomong gini, si beraniin ya, sebelum sampai ke tempat tujuannya, Sal, emang kamu ini ya matanya bisa ngelihat yang kayak gitu-gituan ya? Gitu-gitu apa maksudnya? Iya bisa ngelihat yang nggak kelihatan masa bisa dilihat sih, kata si Sal begitu. Enggak, aku serius, katanya kamu itu mata batinnya terbuka ya, bisa ngelihat hantu atau apa kayak gitu. Jangan ngomongin kayak gitu lah Jir, serem, katanya begitu. Aneh banget, katanya jangan ngomongin kayak gitu, serem. Akhirnya ini kan jadi pertanyaan buat Hajir ya, tapi jawabannya kok kayak gitu ya. Sampai ke tempat yang dituju itu memang ada warung kayak angkringan begitu, tapi bukan orang wetan. Jadi kayak bajigur apa aja di situ ada. Minuman ini lah. Terus makanan mereka di situ banyak yang dibakar-bakar di situ. Itu Isal ngomong lagi, bungkus Pak, dibungkus Pak. Buat siapa? Ada nanti dibungkus. Dia ngomong sama Hajir, buat siapa Sal? Buat mbah, apa buat istrinya jenengan kayak gitu kan. Enggak, kalau istri aku nggak suka yang begini-begini kayak gitu. Lah mbah sih, mbah enggak, ini buat Wamudi, katanya buat Wamudi itu siapa? Kayak gitu kan. Akhirnya sambil ngobrol-ngobrol begitu, sambil habis makan gitu ya. Enggak, jangan ngomong di sini lah, nggak enak, kata dia begitu. Sambil jalan Isal ngomong, nerangin sama si Hajir tadi, Wamudi itu lagi dulu aku kecil memang sering banget ngeliat dia. Jadi dia itu adalah bapaknya temennya Faisal. Temennya Faisal itu perempuan, tapi masih di bawah umurnya, di bawah Faisal lah. Teman-teman tetanggaku lah, bapaknya tetangga gitu kan. Dia masih Wamudi ya tetanggaku, cuman dia itu ketika anaknya perempuan satu-satunya itu beranjak gede, ya mau 7 tahun, 8 tahun, dia itu ke Jakarta. Dan nggak pernah pulang, lama sekali. Nah ini aku baru ketemu sekarang ini. Tapi yang nggak nyangka, maksudnya udah setua itu, serentak itu, jalannya digeser-geser, terus agak gimana lah, fisiknya udah nggak kayak dulu. Dia kan orangnya gede tinggi. Kalau sekarang jalan aja kayak orang stroke, pakai tongkat kayak gitu. Kamu kan lihat sendiri Jir.
Lihat sendiri apa? Aku nggak ngeliat apa-apa. Terus ngomong senangnya bercanda kayak kamu kayak senangnya ngomongnya bercanda kayak gitu. Bisa nggak usah dibahas. Maksudnya apa sih? Akhirnya aku tuh nggak ngeliat apa-apa, kata Hajir begitu. Ini mau diambil lagi nanti ya. Oke. Ini kita lanjut aja Ci, Oke. untuk sesi berikutnya. Oke, makasih Mas Aung ceritanya nih. Emang mesti kita break dulu, Panjang. waktunya emang nggak cukup. Oke, makasih buat kawan-kawan semua yang sudah mantengin channel Ngobor, dan makasih juga buat kawan yang barusan gabung di channel Ngobor. Baik. Mungkin cepetan aja nih, waktunya udah nggak ini. Oke, sekian, sampai jumpa di Ngobor berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.